Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh kami terima, yang Tuhan anugerahkan, disertai dengan nafas kehidupan. Terima kasih atas keistimewaan ini ya Tuhan. Biarlah kami sungguh merasakan menikmatinya dalam hidup kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, firman Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat merasakan semua anugerah dan berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema janganlah saling mempersalahkan. Mendengar kata bersungut-sungut, kita langsung ingat akan bangsa Israel. Sesuai bacaan kita tadi, bangsa ini sangat terkenal dengan sifat bersungut-sungut. Cerita tentang bersungut-sungut ini sudah ada sejak zaman Israel di kitab Perjanjian Lama. Padahal kalau kita membaca dengan teliti firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana mereka disertai, ditolong, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi dan memberikan pertolongannya secara langsung bahkan kepada mereka. Mereka mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyertai mereka secara nyata. Namun ternyata tetap saja bangsa ini ketika situasi menjadi sulit, mereka sangat mudah mengeluh, bersungut-sungut, ngedumel, ngomel, bahkan saling mempersalahkan. Bersungut-sungut bahkan mencari kambing hitam untuk pelampiasan. Dan Musa pun seringkali menjadi korban sungut-sungut dari bangsa ini. Salah satu contoh nyata mengenai sifat jelek bangsa Israel ini bisa kita lihat ketika mereka baru saja mengalami keajaiban Tuhan yang membelah Laut Teberau, agar mereka bisa lepas dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Setelah melewati Laut Teberau, mereka pun masuk ke padang gurun dan selama 3 hari tidak mendapatkan air sama sekali. Mereka pun kemudian sampai ke Mara dan memperoleh air. Tetapi ternyata airnya begitu pahit sehingga tidak bisa diminum. Di ayat 23 dalam bacaan kita tadi dari Keluaran 15 ayat 23. Dan ayat berikutnya dengan jelas menggambarkan kekesalan mereka. Bacaan nats kita tadi di ayat 24. Firman Tuhan berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Dari penggalan kecil kisah bangsa Israel ini, kita bisa melihat penyebab orang bersungut-sungut.
Ada 4. Pertama, mereka bersungut-sungut karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Kedua, ketika mendapat masalah dalam hidup. Ketiga, bangsa itu bersungut-sungut ketika merasa mendapat perlakuan tidak baik. Dan yang keempat, ketika ditimpa beban berat. 4 hal ini mengapa bangsa ini bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini menjadi perenungan bagi kita, supaya saya dan saudara tidak mudah bersungut-sungut, mempersalahkan si A, si B, dan saling mempersalahkan. Saling mempersalahkan tidaklah baik di hadapan Tuhan. Itu hanya akan menimbulkan dosa, hanya membuat saya dan saudara berdosa dalam hidup ini. Dan ternyata setelah diselidiki, kenapa orang mudah bersungut-sungut seperti bangsa Israel ini? Karena 4 hal tadi. Tidak mendapat apa yang diharapkan, bersungut-sungut ketika mendapat masalah dalam hidup, bersungut-sungut ketika merasa mendapat perlakuan tidak baik, bersungut-sungut ketika ditimpa beban berat. Saudara, 4 hal ini sudah menjadi bagian hidup kita. Sadar atau tidak, ada banyak hal yang ingin kita raih dapatkan. Ada banyak yang kita harapkan dalam hidup ini untuk kita terima. Bukankah hanya sekian persen saja yang betul-betul kita dapatkan? Itu kenyataan. Bahwa kita sering dalam persoalan, masalah, kita berbeban berat, kita diperlakukan tidak baik. Itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga pada bagian ini saudara, ketika kita menyadari bahwa ini sudah menjadi bagian hidup kita, maka kita jangan terjebak di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang hanya mudah mempersalahkan orang lain. Karena itu sifat yang tidak baik, yang tidak dikenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara, kita kenali diri kita sendiri. Kita pahami karakter dan sifat kita pribadi, supaya kita mengarahkan hidup kita setelah kita menyadari siapa diri kita, karakter kita, sifat kita. Oh, ini yang tidak dikenan oleh Tuhan, maka kita arahkan hidup kita sesuai dengan yang dikehendakinya. Terutama supaya tidak saling mempersalahkan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah ia dalam hidup kami. Mampukan kami untuk membuang sifat untuk saling mempersalahkan. Tuhan, tolong kami agar kami tidak terjebak dalam sifat ini hingga melahirkan dosa, dosa, dan dosa. Kami ingin dikenan oleh-Mu. Olehnya kami memohon Tuhan, tolong urapi kami, berkati kami, agar kami mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami jemaat-Mu Bapa dalam segala pergumulan hidup kami. Berikan kesabaran, berikan ketekunan. Biarlah kami setia menanti janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkatlah segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, segala kesusahan, beban berat, pergumulan. Kami memohon Tuhan menjawab dan menganugerahkan kelegaan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan berkenan membuatnya berhasil, hingga kami dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami, hingga kami mampu melayani kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.